Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisumira dengan NPM 1940401032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dari bab 8 dengan judul Aplikasi Eksternal, Sistem Informasi Strategik, dan Sistem Interorganisasi. Baiklah, pada materi ini ada beberapa sub-pembahasan. Pembahasan pertama yaitu mengenai perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi di level strategik. Pada sistem informasi strategik ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu untuk kompetensi. Yang kedua, untuk menerapkan strategi. Yang ketiga, dapat berupa sistem teknologi di level manapun. Kemudian untuk sistem informasi di level strategik ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu digunakan untuk manajer atas. Yang kedua, digunakan untuk merumuskan permasalahan atau strategi. Yang ketiga, sistem informasi yang biasa disebut dengan sistem informasi eksklusif. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai perbedaan sistem informasi strategik dan sistem informasi konvensional. Pada sistem informasi konvensional, dukungannya yaitu mendukung manajer untuk menyelesaikan masalah krisis yang ada di lapangan. Fokusnya yaitu menggantikan teknologi sebagai pengganti tenaga manusia. Tujuannya sendiri yaitu untuk efisiensi atau pengurangan biaya. Dan orientasinya kepada aplikasi internal. Sedangkan untuk sistem informasi strategik digunakan dukungannya untuk membantu manajer dalam menerapkan strategi. Fokusnya yaitu sebagai alat untuk kompetensi. Tujuannya sendiri yaitu untuk memenangkan persaingan, dan untuk orientasinya sendiri eksternal dan internal untuk menjangkau konsumen. Kemudian yang ketiga ada strategi dan contoh penerapannya. Yang pertama ada strategi cost leadership. Contohnya yaitu seperti perusahaan Levi's Furniture. Penerapannya yaitu mengurangi biaya pembelian. Contoh kedua yaitu ada Deere & Company, yaitu mengurangi biaya produksi dengan mengontrol proses produksi. Strategi yang kedua ada diferensiasi, yaitu menciptakan produk dan jasa yang berbeda dari pesaing. Contohnya seperti perusahaan Navistar. Penerapannya yaitu menggunakan komputer portable untuk analisis kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu contohnya perusahaan Dell menggunakan sistem pakar mengkonfigurasi komputer sesuai dengan kebutuhan konsumen yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga ada strategi fokus, yaitu perusahaan lebih fokus pada produk atau jasa yang ia miliki. Contohnya pada Domino's Pizza, yaitu menerapkan fokus pada pengiriman pizza yang tepat waktu. Strategi yang keempat ada inovasi. Contohnya yang pertama yaitu ada American Hospital Supply Company, yaitu penerapannya memberikan terminal ke apotik untuk pemesanan obat. Contohnya yang kedua Federal Express. Penerapannya menggunakan pelacakan keberadaan paket secara online. Contoh yang ketiga ada AAS Hebre, yaitu penerapannya memberikan terminal untuk agen-agen perjalanan untuk pemesanan tiket. Strategi yang kelima yaitu ada growth. Contohnya yaitu Citigroup. Penerapannya itu menggunakan jaringan telekomunikasi global untuk pengembangan pasar.
Strategi yang keenam ada aliansi, yaitu adanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Contohnya adalah Walmart dan P&G. Penerapannya yaitu mengurangi biaya inventory Walmart dengan menghubungkan ke P&G sebagai pemasok. Pembahasan yang keempat yaitu model penerapan pada sistem informasi strategik. Bagian A yaitu model tekanan-tekanan kompetensi. Menurut Porter, ada 5 ancaman persaingan, yaitu yang pertama, pesaing-pesaing yang sudah ada. Yang kedua, ancaman pesaing-pesaing yang baru. Yang ketiga, ancaman produk atau jasa substitusi. Yang keempat, kekuatan menawar pelanggan. Dan yang kelima, kekuatan menawar atau penawar pemasok. Selanjutnya bagian B yaitu kekuatan menawar dan efisiensi komparatif menurut Bakos dan Treaci tahun 1996. Jadi yang terlihat pada gambar di bawah ini diketahui bahwa untuk menciptakan keunggulan kompetensi akan ada kekuatan tawar menawar dan efisiensi komparatif. Nah, di sini kekuatan menawar terdiri dari biaya pencarian produk, kedua keunikan produk, yang ketiga biaya berpindah produk. Sedangkan efisiensi komparatif terdiri dari efisiensi internal dan efisiensi antar organisasi. C. Model rantai nilai. Menurut Porter 1985, ada 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu sebagai berikut. 4 aktivitas mendukung. Yang pertama, infrastruktur, manajemen, dan administrasi service. Yang kedua, pengadaan sumber daya. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, riset dan pengembangan. Dan 5 aktivitas utama itu, yang pertama ada penyimpanan bahan mentah, yang kedua operasi, yang ketiga penyimpanan barang jadi, yang keempat pemasaran dan penjualan, yang kelima servis purna jual. D. 5 tahap Porter dan Miller tahun 1985. Ada 5 tahap untuk menggali kesempatan-kesempatan strategik sebagai berikut. Yang pertama yaitu menilai intensitas informasi. Yang kedua, menentukan struktur teknologi informasi di struktur industri. Yang ketiga, mengidentifikasi dan merangkai cara-cara yang dapat dilakukan oleh teknologi informasi untuk membuat keuntungan strategi. Yang keempat yaitu menginvestasikan kemungkinan teknologi informasi mengembangkan bisnis baru. Dan yang kelima yaitu untuk membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari teknologi informasi. E. Model Ken. Peter G. Ken 1991, Ken, Reitz, and Renger. Jadi di sini yang kita ketahui bahwa range yaitu jangkauan menunjukkan letak dari sistem-sistem teknologi informasi, yaitu terletak di internal atau inside perusahaan dan eksternal atau outside perusahaan. Renger atau lingkup menunjukkan luas dari aplikasi. Seperti dilihat dari gambar tersebut, diketahui bahwa pada bagian A atau perusahaan A di mana ada di internal perusahaan yang disebut dalam satu lokasi. B. Akses dalam perusahaan lokasi domestik. Yang C. Akses dalam perusahaan lokasi global. Yang D. Pihak luar dengan platform sama. Yang E. Pihak luar dengan platform berbeda. H.
Hal ini bisa terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. F. Model manfaat. Jadi di sini ada manfaat dari strategi eksternal dan internal bagi sistem informasi strategik. Secara mekanisme, strategi eksternal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada service delivery, contohnya pembelian secara elektronik dari rumah. Yang kedua, produk delivery, contohnya penjualan asuransi portable. Yang ketiga, distribusi channel, contohnya ATM. Yang keempat, konsep lain atau outer konsep, contohnya proses klaim elektronik langsung oleh dokter ke perusahaan asuransi. Kemudian strategi internal mekanismenya, yang pertama di sini ada informasi intelligent delivery, contohnya integrasi informasi pemasaran internal dengan eksternal. Yang kedua, produk delivery cost, contohnya integrasi sistem distribusi dengan kontrol. Yang ketiga, organizational delivery, contohnya fungsi-fungsi kantor dan otomatisasi. Yang keempat, service cost delivery, contohnya substitusi tenaga kerja dengan modal. Selanjutnya, mode siklus sumber daya konsumen, Evers and Ledmore 1984. Mereka mengembangkan 13 siklus sumber daya pelanggan atau Consumer Resource Life CLSC, model yang berbasis model 4 tahap. Jadi di sini tahap pertama yaitu ada kebutuhan. Jadi siklus pertama yaitu menentukan kebutuhan. Maksudnya itu menentukan kebutuhan sumber daya. Siklus kedua menentukan spesifikasi. Maksudnya itu menentukan atribut dari sumber daya. Kemudian tahap yang kedua yaitu akuisisi. Jadi siklus yang ketiga yaitu memilih sumber daya. Maksudnya menentukan di mana akan membeli. Siklus yang keempat pemesanan, yaitu memesan dari pemasok. Siklus yang kelima yaitu otorisasi dan pembayaran. Maksudnya itu membayar atau memperpanjang kredit. Siklus yang keenam yaitu mendapatkan. Maksudnya adalah mendapatkan kepemilikannya. Siklus yang ketujuh yaitu menguji dan menerima, yaitu meyakinkan sesuai dengan spesifikasinya. Tahap ketiga yaitu pertanggungjawaban. Jadi di sini siklus yang ke-8 yaitu mengintegrasi, yaitu menambahkan ke gedung. Siklus ke-9 mengawasi. Maksudnya adalah mengendalikan akses dan penggunaan sumber daya. Siklus yang ke-10 memutakhirkan. Maksudnya memutakhirkan sumber daya jika kondisi memungkinkan. Siklus ke-11 merawat. Maksudnya yaitu memberikan sumber daya jika diperlukan. Tahap keempat atau tahap yang terakhir yaitu penghentian. Jadi siklus yang ke-12 di sini yaitu memindahkan atau membuang. Maksudnya di sini ialah memindahkan, mengendalikan atau membuang sediaan jika diperlukan. Siklus yang terakhir yang ke-13 yaitu pertanggungjawaban. Maksudnya adalah mengawasi di mana dan berapa sudah digunakan dari sumber daya. Selanjutnya yang kelima yaitu perusahaan yang membutuhkan sistem informasi strategik. Tidak semua perusahaan membutuhkan sistem informasi strategik. Hanya perusahaan-perusahaan di industri yang mempunyai intensitas informasi yang tinggi saja yang membutuhkan sistem informasi strategik. McFarland dan McKinsey ini memperkenalkan model strategi GRID yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu ada factory. Maksudnya adalah sangat mengandalkan sistem teknologi informasi yang ada untuk mendukung operasinya yang penting dan agar dapat tepat waktu.
Yang kedua, strategi. Sangat menggantungkan sistem teknologi informasi baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, turnaround, yaitu belum menggantungkan sistem teknologi informasi untuk memenangkan pesaing. Namun di masa mendatang, sistem teknologi informasi akan sangat dibutuhkan untuk kepentingan strateginya. Yang keempat ada support, yaitu tidak menggantungkan sistem teknologi informasi baik sekarang maupun yang akan datang untuk mendukung strateginya. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai faktor-faktor sukses. Ada beberapa faktor untuk menjadi sukses. Yang pertama yaitu organisasi harus mempunyai visi teknologi informasi. Yang dimaksud di sini adalah visi digunakan untuk memberikan pandangan ke depan tentang apa yang harus dilakukan atau yang dipersiapkan. Yang kedua, harus paralel dengan perencanaan strategik perusahaan. Yang ketiga, menjadi yang pertama. Maksudnya di sini yang menjadi yang pertama adalah menemukan penemuan-penemuan baru untuk yang pertama kalinya. Dan yang keempat yaitu kreatif, menarik, jangkauan dan lingkupan. Maksudnya adalah harus selalu kreatif, inovasi dan berbeda agar dapat menarik pelanggan atau konsumen agar lebih luas. Pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai faktor-faktor kegagalan. Jadi ada beberapa faktor penyebab kegagalan, yaitu yang pertama, perusahaan tidak mau atau tidak mampu mempertahankan investasi untuk masa depan. Yang kedua yaitu IT untuk sistem informasi strategik tidak boleh mengalami kegagalan. Apabila mengalami kegagalan, ini akan menyebabkan penurunan citra nama baik perusahaan. Yang ketiga, apabila sistem informasi strategik tidak sesuai aturan, maka ini dapat melanggar hukum. Yang keempat, waktu penerapan sistem informasi strategik apabila tidak sesuai dengan waktunya, maka ini akan menyebabkan kegagalan. Kelima, kualitas dan sumber-sumber daya sistem teknologi informasi yang kurang memadai. Yang keenam, perbedaan industri. Yang ketujuh, aliansi dapat menjadi pesaing. Dan yang kedelapan yaitu adanya perbedaan kultur atau budaya. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu yang ke-8 mengenai sistem teknologi informasi antar organisasi. Bagian A yaitu mengenai pertukaran data elektronik. Tipe umum dari sistem informasi yaitu menggunakan teknologi standar yang disebut dengan Electronic Data Interchange (EDI). Dalam penerapan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, mempercepat kegiatan bisnis. Yang kedua, pengurangan modal kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, penghematan biaya. Yang keempat, meningkatkan hubungan antara pelanggan dan pemasok. Dan yang kelima yaitu memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, B. E-commerce. Di sini e-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam dua aplikasi sebagai berikut. Yang pertama ada aplikasi elektronik e-commerce antar organisasi bisnis. Pada sistem ini sering disebut dengan business to business. Pada sistem ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dan efektif melakukan kegiatan bisnis bersama supplier atau distributor lainnya. Yang kedua, aplikasi elektronik commerce antara organisasi bisnis dengan pelanggan akhir. Pada sistem ini sering disebut dengan business to consumer. Pada sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau sampai ke pelanggan akhir dimanapun, siapapun, dan kapanpun. Sekianlah mengenai penjelasan saya mengenai materi ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya
Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.